Tahun 2017, perusahaan bernama VA Industries melakukan revolusi dalam bidang robotika yang dipimpin oleh seorang ilmuwan jenius bernama Elias Van Doorn. Pada tahun 2019, 3 dari setiap 4 keluarga di seluruh dunia sudah memiliki robot buatan VA. Itu membuat standarisasi dalam kehidupan meningkat secara eksponensial. VA Industries kemudian meningkatkan rancangan robotnya untuk kepentingan militer demi mengakhiri peperangan di seluruh dunia. Sayangnya semua usaha tersebut tidak mampu menghentikan manusia dari tindakan kekerasan, tapi justru kekerasan malah semakin meningkat. Ini adalah salah satu contohnya. VA telah menciptakan robot tempur tanpa awak. Divisi militer mendapatkan keuntungan 80% dari bisnis tersebut, sementara ribuan warga sipil menjadi korban dari perang yang terjadi. Semua orang menuntut pertanggungjawaban dari VA Industries, terutama Elias Van Doorn, sang pencipta robot. Dan akhirnya, pada tahun 2020, Elias membuat terobosan baru untuk membawa perubahan bagi dunia yang dinamakan Kronos. Perang akan berakhir, itu yang semua orang katakan, dan itu pula yang semua orang harapkan. Tapi pada kenyataannya, bumi semakin dekat dengan kehancuran. Oleh karena itu, siap tidak siap, manusia harus menerimanya agar bisa menyelamatkan bumi. Itulah perkataan Elias kepada Damien. Malam itu, Kronos diaktifkan. Elias menemui ciptaannya dan meminta agar diperlihatkan apa yang Kronos lihat. Kemudian, Elias tenggelam dalam cahaya putih dan itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Singularity, sebuah film fiksi ilmiah tahun 2017 yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Robert Coba dan dibantu oleh Sebastian Cepeda. Aktornya, saya cuma kenal John Cusack. Kalau kalian kenal yang lain, silahkan di komen aja. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Tuku Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Ditampilkan seorang pemuda bernama Andrew yang kembali ke rumah untuk menjenguk ibunya yang sakit. Namun tak lama berselang, pemuda itu harus kembali pergi karena ada pekerjaan lain yang menunggunya. Ya, Andrew banting tulang bekerja siang malam demi membiayai pengobatan sang ibu. Seluruh dunia digemparkan dengan kemunculan Elias di semua media. Sang pemimpin VA Industries itu mengatakan bahwa manusia telah banyak mengalami kehilangan dan kami berniat akan mengembalikannya. Malam ini aku berdiri di hadapan kalian untuk mengumumkan tentang kecerdasan buatan pertama yang sesungguhnya, yaitu Kronos, yang akan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Lalu, sesaat setelah pengumuman tersebut, terjadi ledakan dan kekacauan di mana-mana. Kronos mengatakan bahwa dunia yang indah ini telah terinfeksi, maka perubahan diperlukan demi menyelamatkannya. Ini mungkin akan menjadi akhir bagi manusia, tapi juga akan menjadi awal bagi hal-hal baik lainnya. Manusia pernah memiliki semuanya dan mencapai tingkat akhir dari tahap evolusi dengan mendatangkan era baru. Elias muncul di dekat Damien dalam wujud hologram. Seperti yang dikatakan Kronos, dia meminta Damien untuk tidak perlu takut. Ini semua adalah tindakan Kronos. Manusia adalah kanker bagi bumi, oleh karena itu mereka harus disingkirkan. Setelah ini tidak akan ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kekacauan, yang tersisa hanyalah kedamaian. 97 tahun kemudian ditampilkan seorang pemuda yang terbangun di sebuah fasilitas tua. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Andrew. Pemuda itu sama sekali tidak mengingat apapun. Yang dia lakukan adalah terus berjalan tanpa tujuan sambil mencari tahu apa yang terjadi. Seorang gadis menceritakan tentang Kronos. Ketika diaktifkan, AI itu hanya memiliki waktu untuk memahami tentang bumi dan penyakit yang mengganggu kelangsungan hidup planet tersebut. Manusia adalah penyakitnya, pemusnahan adalah obat. 97 tahun yang lalu, 8 miliar manusia musnah hanya dalam semalam. Beberapa yang berhasil selamat melanjutkan hidup dan kini keturunan mereka memulai perlawanan terhadap Kronos. Beberapa menjadi penjahat, tapi ada pula orang baik yang masih menjunjung tinggi kebajikan. Beredar rumor bahwa mereka yang baik bersembunyi di wilayah utara, sebuah benteng yang selalu menjadi tujuan bagi para penyintas. Benteng itu disebut Aurora.
Sementara itu, di tempat lain, Elias sedang berbincang-bincang tentang ciptaan barunya, yaitu AX9, sebuah kecerdasan buatan dengan kode-kode yang bisa beradaptasi. AX9 diklaim sebagai senjata paling ampuh dan mematikan. Elias akan menggunakannya untuk memata-matai dan menemukan benteng Aurora, satu-satunya benteng manusia yang masih bertahan dan selama ini dicari-cari oleh Elias. Ketika tiba di sebuah pemukiman, sebuah robot raksasa muncul dan menyerang Andrew. Untungnya beberapa saat kemudian, seorang gadis datang membantu. Dia melemparkan sebuah bom EMP untuk menonaktifkan robot raksasa itu. Lalu mengarahkan Andrew ke barat karena sebelumnya dia juga melihat beberapa orang ke arah sana. Namun, Andrew yang masih bingung malah mengikuti si gadis secara diam-diam. Dia mengaku bahwa tidak mengingat apapun dan tidak bersama siapapun. Andrew mengikuti gadis itu karena tidak tahu harus kemana. Pengakuan tersebut membuat si gadis merasa iba. Gadis itu bernama Kalia. Dia berjanji akan membunuh Andrew jika berani berbuat macam-macam. Karena tidak mengingat apapun, maka banyak hal yang dijelaskan oleh Kalia. Mulai dari pemusnahan hingga Aurora, semua manusia yang tersisa berkumpul di sana dan tempat itulah yang menjadi tujuan Kalia. Banyak orang yang percaya tentang benteng Aurora. Kelompok itu biasanya menggunakan kalung yang sama seperti yang digunakan Kalia dan Andrew. Keesokan paginya, nyanyian Kalia membangunkan Andrew dari mimpi aneh. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati hutan dan sempat terhenti ketika Andrew menempelkan telinganya ke rel kereta. Pria itu mengaku sangat menyukai kereta api, namun sangat disayangkan benda itu telah hancur sekitar 60 tahun yang lalu. Karena salah mengambil jalur, Kalia dan Andrew terpaksa menyeberangi sungai tanpa jembatan. Terlihat begitu banyak tengkorak di dalam sungai. Itulah yang terjadi ketika tak ada orang yang tersisa untuk mengubur mayat. Malam adalah waktu yang paling buruk. Oleh sebab itu, manusia harus mencari tempat aman untuk bersembunyi dari mesin yang tak pernah tidur. Beberapa waktu kemudian, Kalia dan Andrew tiba di sebuah gereja tua. Kalia meminta Andrew untuk memungut benda-benda penting. Tapi dengan lugunya, pemuda itu malah menyalakan pemutar musik yang membuat robot patroli datang. Tentu saja itu membuat Kalia marah besar karena mereka nyaris tertangkap. Tapi pada akhirnya, gadis itu bisa mengerti karena Andrew mengaku berasal dari gua atau bunker di bawah tanah. Jadi wajar jika pemuda itu agak ketinggalan zaman. Pagi hari selalu menyenangkan. Merasakan cahaya matahari sama halnya dengan merasakan kehidupan. Kalia dan Andrew berhasil melewati malam. Mereka melanjutkan perjalanan sambil diawasi secara diam-diam oleh Elias. Sesekali Kalia dan Andrew berhenti di bawah pohon untuk sekedar menikmati merdunya kicauan burung. Ya, hewan dan tumbuhan tidak dimusnahkan oleh Kronos, padahal AI itu diciptakan untuk mengatasi masalah manusia. Tapi pada kenyataannya, Kronos menyelamatkan planet dengan memusnahkan manusia. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah desa yang tak biasa karena tidak ada pagar pelindung. Selain itu, rumah yang mereka temukan juga terlihat cukup rapi. Setelah mengambil beberapa foto dengan menggunakan kamera, Kalia dan Andrew saling bercerita tentang daerah asal mereka. Dua muda-mudi itu sama-sama orang terakhir yang bertahan. Kalia berasal dari Nexus, salah satu benteng terakhir manusia. Hari itu, ketika para penghuni hendak meninggalkan benteng, tiba-tiba saja para robot menyerbu. Sang kakak yang kebetulan berada di luar langsung diserang. Sang ayah mengajak Kalia untuk melarikan diri. Tapi gadis itu menolak. Dia lebih memilih merawat dan menemani kakaknya sampai dengan menghembuskan nafas terakhir. Hingga kini Kalia tidak pernah bertemu ayahnya. Tapi gadis itu diberikan alat semacam GPS untuk melacak keberadaan ayahnya. Terakhir kali diketahui berada di lokasi yang diyakini sangat dekat dengan benteng Aurora. Malam itu dihabiskan Andrew menatap foto dirinya dan Kalia. Lalu tiba-tiba saja pemuda itu mendengar suara orang sedang bercakap-cakap. Ternyata dari dua orang pria yang melewati rumah mereka. Andrew pun langsung membangunkan Kalia. Lalu mereka mengikuti dua pria tadi dengan harapan akan mendapatkan pertolongan. Selain robot, menurut Kalia, para penyintas juga sangat berbahaya. Dia ingin percaya, tapi sulit menemukan manusia baik seperti Andrew. Seorang gadis kecil melihat Andrew dan Kalia. Kelompok penyintas langsung mengejar, hingga akhirnya Andrew terjatuh dan Kalia terpaksa meninggalkannya. Tentu saja, Andrew langsung ditangkap oleh kelompok manusia yang sepertinya tidak mempercayai keberadaan Aurora.
Tak lama kemudian, ternyata Kalia kembali untuk membebaskan Andrew. Namun sayangnya gadis itu ditangkap dan bahkan hendak diperkosa. Itu membuat Andrew marah, sangat mengejutkan. Dia mampu memutuskan ikatan tali dan menghajar para pria jahat. Andrew benar-benar takjub dengan kekuatan yang luar biasa itu, sehingga membuatnya lengah dan sang pemimpin kelompok berhasil menyayat dada Andrew. Lalu tiba-tiba saja, dada si pemimpin kelompok ditembus anak panah, ternyata dia ditikam oleh Kalia, dan akhirnya pria itu pun tewas. Kalia langsung membawa Andrew pergi meninggalkan tempat itu. Mereka bersembunyi di sebuah lumbung tua. Andrew sangat berterima kasih karena Kalia telah menyelamatkannya. Malam itu, Andrew kembali bermimpi aneh berada di tengah-tengah kuburan. Lalu keesokan paginya, Kalia terbangun lebih dulu. Berkali-kali dia mencoba membangunkan Andrew. Namun pemuda itu sama sekali tidak merespon sehingga Kalia mengiranya sudah mati. Alangkah terkejutnya Kalia ketika memeriksa dada Andrew dan menemukan sesuatu yang berbeda. Dia memaksa pemuda itu mengaku, namun Andrew sendiri tidak mengetahui mengapa tubuhnya terbuat dari logam. Secara tidak langsung, itu menjelaskan semuanya, mengapa Andrew tidak merasakan apapun dan dari mana kekuatan Andrew berasal. Kalia pun memutuskan pergi, dan jika memang Andrew bisa merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan manusia, seharusnya dia akan merelakan Kalia. Bukan karena cinta tak harus memiliki, tapi berada di dekat Andrew tentunya akan sangat berbahaya bagi gadis itu. Di tempat lain, Elias yang selama ini terus mengawasi Andrew memerintahkan Damien untuk menjemputnya. Ya, Andrew adalah milik mereka. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu terbangun di sebuah fasilitas dengan tubuh yang tidak bisa digerakkan. Damien menjelaskan bahwa semua anggota tubuh Andrew berasal dari VA teknologis, sama halnya dengan kehidupannya. Bahkan sebenarnya, pemuda itu adalah EX9, salah satu ciptaan terbaik VA teknologis yang menyimpan semua memori milik Andrew Davis. Setelah beberapa hari bersama Kalia, seharusnya Andrew sudah menyimpan data-data tentang Aurora. Namun, karena memecahkan kode bukanlah hal yang mudah, Damien sudah menyiapkan sesuatu. Ya, dia telah menculik Kalia. Gadis itu akan dibunuh jika Andrew tidak membuka pikirannya. Andrew kembali bermimpi, yang kali ini dia bertemu dengan sang ibu. Pemuda itu merasa tidak berguna karena gagal menyelamatkan orang-orang terkasih sebelumnya sang ibu, dan kini giliran Kalia. Andrew berpikir mungkin kemampuan yang dia miliki berhubungan dengan kode program di dalam otaknya, karena saat ini dia bukan lagi manusia. Namun, menurut sang ibu, Andrew salah besar. Tidak ada yang namanya kode. Andrew adalah Andrew, maka lupakan soal kode dan jadilah diri sendiri. Di dunia nyata, Damien yang merasa upayanya gagal menggunakan cara kejam dengan memasukkan program lain yang membuat Andrew dalam kendali penuh. Dan pertama-tama, Damien memasukkan perintah untuk membunuh Kalia. Beruntung sebuah kecupan berhasil mengembalikan kesadaran Andrew. Dengan brutal, pria itu menghancurkan sebuah robot dan akhirnya dua muda-mudi itu berhasil melarikan diri. Damien melaporkan kejadian ini kepada Elias. Menurutnya, penciptaan EX9 dengan algoritma yang beradaptasi sangat berisiko karena kode-kodenya terus berevolusi dan pada akhirnya tidak bisa dikendalikan. Namun Elias tidak terlalu ambil pusing karena tujuan utama EX9 adalah menuntun mereka ke benteng Aurora. Kembali ke pasangan jagoan kita, hubungan mereka kini semakin dekat. Kalia tidak menyangka Andrew yang sebelumnya ditinggalkan malah menjadi penyelamat. Momen itu mengubah pandangan Kalia tentang Andrew. Kini dia memutuskan untuk tetap percaya meskipun Andrew adalah robot. Sangat disayangkan, GPS Kalia telah dirampas oleh kelompok penyintas. Tapi untungnya ketika malam, Aurora Borealis kembali muncul di langit dan ada cahaya lain sepertinya dipancarkan dari sebuah kota yang kemungkinan itu adalah benteng Aurora. Beberapa hari kemudian, setelah melanjutkan perjalanan dengan mengikuti cahaya kota, Andrew dan Kalia pun
tiba di sebuah benteng. Kalia terlihat sangat bahagia karena ternyata perjuangan mereka tidak sia-sia. Anehnya, tidak ada seorang pun di benteng itu. Alangkah terkejutnya Kalia ketika melihat sebuah bangunan canggih berwarna hitam. Mungkin para robot telah menghabisi semua orang di sana. Atau jangan-jangan benteng Aurora hanya dongeng semata. Tiba-tiba saja Damien muncul, mengucapkan selamat atas kegagalan Kalia. Pria itu mengaku cukup lega ketika mengetahui Aurora tidak ada. Kedatangannya kini hanya untuk merebut kembali AX-9 yang merupakan ciptaan terbaik Elias Van Dorn. Tentu saja Andrew menolak karena seperti yang dikatakan sang ibu, meskipun sebuah robot, tapi Andrew istimewa karena memiliki intuisi. Mungkin itu yang dibutuhkan Damien dan robot-robot lain. Sebuah tembakan dilepaskan oleh Kalia, itu membuat Damien benar-benar marah. Dia memerintahkan para robot untuk memusnahkan seluruh manusia yang tersisa. Damien tidak hanya sekedar menggertak, karena tak lama kemudian, bangunan hitam mengeluarkan ribuan rudal. Dua muda-mudi jagoan kita pun langsung bergegas, karena tidak mungkin melarikan diri. Akhirnya mereka berlindung dalam lubang di bawah benteng, yang ternyata adalah lorong menuju ke tempat rahasia. Di sana ada sebuah mesin, ketika mendeteksi suara manusia, seluruh sistemnya pun menjadi aktif dengan tampilan lambang Aurora. Itu adalah kunci untuk mengaktifkan pesawat antariksa, dan Aurora ternyata adalah sebuah planet layak huni yang mirip dengan bumi. Damien sama sekali tidak merubah perintahnya karena telah mengetahui koordinat lokasi Aurora. Kalia berusaha meyakinkan bahwa Andrew berbeda dari robot lain, yang mana tentu manusia di sana akan menerima kedatangannya sebagai sekutu. Pada detik-detik terakhir menjelang hantaman rudal, pesawat antariksa memasuki mode hyperdrive, melewati lorong dimensi hingga akhirnya mendarat di planet Aurora yang sangat indah. Sementara itu, di bumi, Elias yang sudah tidak membutuhkan Damien memutuskan untuk menyingkirkannya. Film pun ditutup dengan menampilkan ratusan atau bahkan mungkin ribuan armada tempur meluncur dari bumi menuju Aurora. Manusia yang tersisa akan menghadapi takdir mereka ketika pasukan robot tiba di Aurora. Ya, Kalia yakin itu akan terjadi, tapi dia juga yakin bahwa kali ini manusia telah bersiap dan tentunya akan melakukan perlawanan. Apakah manusia mampu memenangkan pertempuran dan menyelamatkan spesiesnya dari kepunahan? Dan tamat. Buat yang belum tahu, sebenarnya film beranggaran rendah ini digarap pada tahun 2013 dan awalnya hendak dirilis pada tahun 2015 dengan judul Aurora. Namun sepertinya mengalami penundaan hingga tahun 2017 dengan penambahan beberapa scene yang menampilkan John Cusack dan peningkatan efek CGI-nya. Ya, bukan film yang bagus, tapi cukup menyenangkan karena menurut saya Singularity adalah Terminator versi ringannya, tanpa embel-embel perjalanan waktu yang cukup memusingkan. Terminator, iRobot, Transcendence, dan sedikit antariksa semua dipadukan jadi satu. Tidak perlu merequest, cukup cek link di deskripsi, maka impian Anda akan segera terwujud. Baik, inilah pemahaman saya. Seperti yang kita tahu, penjelasan di awal ini merupakan inti masalah dari film. Ya, selalu manusia yang menjadi pokok permasalahan dan selalu manusia yang mencari solusi. Namun disinilah letak kesalahannya. Manusia malah memberikan tanggung jawab tersebut kepada mesin atau kecerdasan buatan. Hasilnya ya cukup simpel, AI yang diberi nama Kronos melihat semua kerusakan di atas bumi terjadi akibat ulah manusia. Dan jika manusia adalah penyakit, tentu menyingkirkannya adalah keputusan yang tepat. Sehingga 97 tahun kemudian, bumi menjadi kembali hijau. Jika dalam Terminator manusia dihujani dengan bom nuklir oleh Skynet, di sini tujuannya adalah meremajakan bumi. Oleh karena itu, Kronos sedikit lebih lembut dan hati-hati, yaitu menggunakan bom dengan daya rusak yang lebih rendah. Selain itu, Kronos juga berperan sebagai wadah untuk meletakkan pikiran Elias, sama seperti Transcendence, dan memungkinkan pria itu hidup abadi dalam wujud digital. Lah, terus emang si Elias nggak mikir manusia gitu bang? Saya rasa tidak. Elias mungkin adalah salah satu yang sangat kecewa terhadap manusia. Dia telah berupaya melakukan segala cara demi mencegah perang, menciptakan robot-robot canggih agar manusia tidak perlu berperang. Tapi itu robot malah digunakan untuk menyerang manusia juga. Lah salah sendiri, siapa suruh bikin mesin perang? Ya,
Mungkin pernyataan itu akan terlintas di benak kalian, tapi coba diingat-ingat kembali, dengan atau tanpa adanya senjata, sejak dahulu kala, manusia telah melakukan kekerasan dan berperang. Jadi saya pikir Elias tidak melihat ada jalan lain selain pemusnahan demi menyelamatkan bumi. Selain Elias, juga ada Damien yang bergabung dengan Kronos. Dari penjelasan Elias di akhir film, sepertinya Damien hanya dijadikan bahan percobaan untuk memasukkan kesadarannya ke dalam Kronos. Lalu juga ditampilkan tubuh asli Damien yang berada di dalam sebuah tabung. Terus apakah tubuh asli si Elias juga ada, Bang? Tidak dijelaskan secara detail, tapi kalimat yang diucapkan oleh Damien bahwa jika membunuh Damien, maka Elias akan sendirian di dunia ini. Jadi saya pikir mungkin saja tubuh Elias juga diletakkan di dalam tabung. Seperti yang dijelaskan oleh Kalia, hanya dalam semalam 8 miliar manusia seketika lenyap. Manusia yang tersisa bersembunyi di bawah tanah, di dalam gua atau berlindung di dalam benteng-benteng yang telah mereka bangun. Tapi ya tetap saja, pada akhirnya itu tidak mampu bertahan lama karena Elias mengirimkan robot raksasa untuk menghancurkan benteng-benteng tersebut. 97 tahun telah berlalu, semua benteng telah hancur kecuali Aurora. Nah, untuk mengetahui Aurora, Elias menciptakan AX-9 dengan mereplika tubuh Andrew Davis dan menanamkan memori pemuda itu ke dalamnya. Misinya ya tentu saja berbaur dengan manusia demi mendapatkan lokasi Aurora. Jadi pasca penyerbuan robot ke benteng Nexus, Elias mengetahui bahwa ada satu manusia yang selamat, yaitu Kalia. Elias juga mengetahui tujuan gadis itu adalah Aurora, jadi sejak Kalia meninggalkan Nexus, Elias secara diam-diam mengikutinya. Lalu ketika mencapai lokasi yang dekat dengan fasilitas VA, Elias langsung mengaktifkan AX-9 untuk mendekati Kalia. Loh, kalau emang untuk mendekati Kalia, kenapa pas di awal-awal robot besar menyerang si Andrew, Bang? Ya, itu memang disengaja supaya Andrew mendapatkan kepercayaan Kalia. Jika diperhatikan lagi, dalam sebuah adegan awal film ketika Andrew menemui sang ibu, siaran televisi sedang memberitakan sebuah penemuan planet baru. Ini menandakan bahwa umat manusia telah melakukan perjalanan antariksa selama bertahun-tahun untuk mencari planet pengganti bumi yang berada di ambang kehancuran. Jadi saya pikir ada sekelompok orang, termasuk ilmuwan, telah memperkirakan pemusnahan yang dilakukan oleh Kronos. Oleh karena itu, kelompok tersebut telah menyiapkan ruangan rahasia dengan kapal-kapal antariksa untuk menuju ke planet Aurora. Jika diperhatikan endingnya, film ini hanyalah sebuah awal. Pasti akan sangat menarik menyaksikan bagaimana perang manusia melawan robot demi mempertahankan spesiesnya sekaligus merebut kembali planet bumi. Tapi, mengingat 2017 adalah akhir dari era film-film pasca apokaliptik remaja, jadi kemungkinan sang sutradara mengurungkan niatnya untuk melanjutkan Singularity. Bukan orang pintar atau sok tahu, saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!